Soal coronanya aneh-aneh kayak gitu. Waduh. Bahkan ini kode saya itu dipertontonkan oleh ASN ya, bahkan para pemerintah gitu kan. Ada sebagian peraturan negara yang mempertontonkan soal corona yang menurut saya itu nyeleneh gitu. Nyeleneh yang seperti apa itu? Soal coronanya itu adalah melalui kaki kan gitu. Jadi kaki kanan bersentuhan dengan kaki seperti mendengar sepatu ketemu sepatu dong. Sepatu ketemu sepatu. Salam corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Dua Punakawan. Tetap bersama saya Radit dan di samping saya Bung Alam di acara Ngobrol Santai Properti Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Alam. Bagaimana, Bung Radit? Waduh, kabarnya gimana ini kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Sehat. Gimana Bung Radit, sehat? Sangat-sangat sehat. Alhamdulillah. Kalau begitu, salam corona. Salam corona. Salamnya gini sebenarnya, Bung. Salamnya harus gini. Beda. Kemarin kan gini, Bung. Sebelum kalau waktu sebelumnya new normal itu kan gini ya. Ya. Sekarang yang normal gini ya. Supaya tidak membosankan. Oh, tidak membosankan. Improvisasi ini kata orang ini adalah salam corona milenial. Hormat corona, salam corona. Ya, salam corona supaya lebih milenial. Kalau hormat itu lebih formal. Karena macam-macam juga. Jadi terkait dengan salam corona sebagai pengganti jabatan sebagai budaya di Indonesia, atau budaya luar itu kan juga KCPK. Nah, kalau budaya di Indonesia itu kan salam. Kita perlu JPK kan? Oh iya, enggak saya. Bukan murid. Nah, di tahun corona ini kan salam bersalaman itu kan di tengah pandemi seperti itu macam-macam. Nah, kalau kita kemarin kan begini. Ada juga yang begini Bu, yang begitu. Ada juga yang begini, yang gitu. Kemudian ada salam milenial itu begini. Nah, tapi masih tak wajar. Tahap wajar. Dan saya katakan itu masih masuk akal gitu. Masih. Karena ada juga saya melihat Bu, ini ada kemarin sempat menonton video pendek yang viral ya. Soal coronanya aneh-aneh kayak gitu. Waduh. Bahkan ini kode saya itu dipertontonkan oleh ASN ya, bahkan para pemerintah gitu kan. Ada sebagian peraturan negara yang mempertontonkan soal corona yang menurut saya itu nyeleneh gitu. Nyeleneh yang seperti apa itu? Soal coronanya itu adalah melalui kaki kan gitu. Jadi kaki kanan bersentuhan dengan kaki seperti mendengar sepatu ketemu sepatu dong. Sepatu ketemu sepatu. Salam corona. Ini kok aneh sekali kan gitu. Nah itu harusnya memberikan edukasi di tengah pandemi seperti ini. Salam yang memberikan edukasi. Ya oke lah. Pokoknya kalau melalui kan otomatis sistem penularannya itu kan ya sangat minim sekali kan. Minim sekali. Tetapi gini, kita kan tahu bahwasanya ya kaki itu identik dengan apa sih kaki itu? Ya kotor lah Bung, kotor, low, ya, derajat-derajat yang pokoknya yang jelek, yang bawah-bawah lah Bung. Nah itu harusnya kan sebelum melakukan salam seperti itu kan harus dipikirkan sejauh mana sih dampaknya untuk pembelajaran, untuk edukasi. Nah, saya nggak membayangkan kalau semuanya gini, masyarakat yang menengah ke bawah misalnya salam corona, kemudian salamnya seperti itu, ya sepatu si A bersentuhan dengan sepatu si B. Nah, karena sepatunya murah, gitu. Akhirnya rusak dan tidak punya uang untuk membeli lagi, itu bagaimana? Mau beli lagi karena kondisi pandemi seperti ini gitu. Yang lebih parah apabila sepatunya itu katakanlah yang pejabat nih Bu, salam corona dengan seperti itu karena kan lagi viral kan. Tiba-tiba sepatunya itu rusak. Dan yang lebih parah lagi disorot sama kamera Bung. Nah itu kenapa nggak malu 2 kali lipat itu Bung? Seharusnya itu kan sesuatu yang dikonsep. Kalau bukan sesuatu yang dikonsep, gak mungkin lah kamera bisa menyorot salam corona itu pakai kaki dengan kaki. Iya, kalau itu sudah terstruktur, sudah terkonsep, ya berilah yang edukasi yang lebih baik. Benar. Tapi oke lah. Ya mungkin itu terinspirasi sama Messi dan Ronaldo. Iya, maybe. Jadi gini Bung. Karena itu masih pandemi nih Bung. Menurut Bung Alam nih, masih lama gak sih Bu pandemi ini? Aduh, ini pertanyaannya memang sudah menjadi
sesuatu yang selalu diucapkan. Ya, apalagi Semua orang dan semua kalangan. Ya kan Bung Alam kan bergerak di bidang ini, perlu diketahui nih mitra perlengkapan di rumah nih. Bung Alam ini sembari dia juga bergerak di bidang properti. Nah, dia juga sebagai seorang bergerak di bidang pendidikan ya, penggiat praktisi pendidikan benar ya, Bung? Ya, kepala sekolah. Apalagi ini kembali ke pertanyaan saya. Waduh, ya gitu lah, boleh lah. Ini intermezzo, Bung. Pertanyaan tadi? Ya, sampai kapan? Iya, sampai kapan? Sampai kapan begini? Sampai yang oleh yang telah dibocorkan oleh Bang Radi tadi. Jadi selain saya memang berkecimpung di dunia properti, saya kebetulan juga penggiat pendidikan atau praktisi pendidikan dan diberi amanah untuk mengelola suatu lembaga di Kota Malang. Begini, kalau dilihat ya sampai kapan corona ini, saya membahas di dunia pendidikan, tapi saya tidak bukan berarti saya menitikberatkan ke sana, tetap nanti saya akan konsentrasi ke properti. Di dunia pendidikan, di university maupun di sekolah, lembaga sekolah atau madrasah, itu bahkan sudah menyiapkan bagaimana taktis atau metode atau strategi pembelajaran yang yang dilakukan secara BDR atau belajar dari rumah, atau guru yang work from home atau bekerja dari rumah. Itu sampai sudah menyiapkan sampai akhir tahun. Artinya WFH ini atau BDR ini atau corona ini di dunia pendidikan itu sudah tidak ancang-ancang bahwasanya pandemi ini, sistem belajar online ini atau sistem bekerja dari rumah ini ya sampai akhir tahun. Tapi bagi saya sendiri yang saya amati itu untuk akhir tahun itu masih 50-50, 50-50. Mengapa? Karena setelah dilakukan kebijakan oleh pemerintah terkait dengan new normal, grafik untuk yang positif itu kan semakin naik. Meskipun ya alhamdulillah yang grafik untuk yang sembuh juga semakin naik kan gitu ya. Nah ini kan dengan semakin naiknya positif, grafik yang positif, nah itu kan juga akan memperlambat tentunya proses di situasi pandemi seperti ini. Jadi kalau akhir tahun itu masih 50-50. Ya bisa dikatakan masih bisa panjang lagi. Masih bisa panjang atau bisa juga berakhir, tapi bukan berakhir total. Karena akhir tahun bagi saya juga itu masih ya sedikit kemungkinan. Jadi gini Bung, ya masih berhubungan nih Bung. Jadi topik pembahasan kita itu adalah pandemi corona. Apakah properti merana? Wah ini nih. Waduh ini nih. Jadi apa tadi? Pandemi corona. Apakah properti merana? Ya karena kan kita pembahasannya tentang properti nih Bung, in general kan. Jadi segala sesuatu mengerucutnya ujung-ujungnya properti Bung. Siap. Nah ini kan gini Bung. Efek corona itu kan berdampak banget nih di semua aspek penjualan Bung. Termasuk properti. Bahkan semenjak Presiden Jokowi pertama kali Presiden Jokowi mengumumkan kasus pertama COVID-19 ya kan, COVID-19 itu lambat laun, perlahan tapi pasti itu bahwa corona itu merubah pola pikir masyarakat Bung. Nah itu kan seperti itu kan Bung. Nah ini yang saya ingin diskusikan nih sama Bung Alam nih. Pengaruh pandemi corona ini di ranah properti itu seperti apa? Bung Alam nih. Betul, jadi begini. Pengaruh pandemi corona bukan hanya berdampak kepada properti ya. Saya pikir dari segala sektor bisnis atau bahkan segala sektor kehidupan ya, bukan hanya bisnis. Bahkan masuk ke ranah agama juga. Karena pandemi ibadah tidak maksimal kan gitu. Benar. Sempat mesti ditutup kan begitu ya, karena sebagai langkah memutus mata rantai corona, pandemi corona atau penularan corona. Untuk properti pasti berdampak. Ya. Sebagaimana yang ini dari Liputan 6, data yang saya dapatkan bahwasanya sesuai yang sudah dilakukan survei yang Bank Indonesia atau BI mengatakan bahwasanya memang penjualan properti itu menurun signifikan
Signifikan. Menurut data Heboh, penjualan rumah pada periode tersebut tercatat mengalami kontraksi itu sampai minus 30,52. 30,52% menurun. Nah, lebih dalam lebih dalam dari kontraksi kurang dari 16,33%. Nah, pada triwulan sebelumnya termasuk pada triwulan 1 tahun 2019 sebesar 77%. 23,77% sebelumnya. Kemudian penjualan rumah terjadi kontraksi yang saya sampaikan tadi 30,52. Jadi mengalami kontraksi penurunan signifikan di ranah properti. Nah gitu. Nah ini kata Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Nah ini katanya dari data di sini bahwasanya penurunan terjadi pada seluruh tipe rumah, ya. Rumah tipe besar ya itu 41,01%, rumah tipe menengah itu mengalami kontraksi sekitar 34 tadi 3,39%, dan rumah tipe kecil itu mengalami kontraksi penjualan pada sektor properti 26,09 atau 0,9%. Nah dari data BI ini bahwasanya memang mengalami dampak signifikan kepada penjualan properti atau sektor properti. Apalagi di awal masuk corona itu kan sempat PSBB atau bahkan ada lockdown lokal kan gitu ya. Lockdown lokal. Tidak bisa keluar dari daerah tersebut, kita mau masuk tidak bisa. Kemudian diterapkan PSBB yang memberikan sedikit nyawa bagi pengembang properti atau penggiat properti yang mana yang masih masyarakat bisa beraktivitas di luar meskipun itu sebenarnya masih ada batasan-batasan sesuai dengan regulasi pemerintah dan protokol kesehatan. Nah itu pasti berdampak. Bagaimana dia berdampak? Semua orang itu kan harus ada di rumah gitu. Bekerja dari rumah. Properti kan kalau udah dari rumah, oke kita bisa menjualkan, kita bisa memasarkan, tapi yang menjual, yang membeli bagaimana kan gitu. Kemudian ini memberikan nafas baru lagi setelah adanya regulasi pemerintah tentang new normal. Nah itu menjawab dari pertanyaan tadi bahwasanya bagaimana sih dampak pandemi corona terhadap properti itu pasti berdampak terutama di awal. Tapi beda lagi alhamdulillah setelah dilakukan regulasi pemerintah terkait dengan new normal itu. Saya pikir seperti itu. Kalau eksistensinya sendiri nih properti ini masih eksistensinya nih di tengah pandemi ini, properti ini masih memiliki eksistensi besar atau tidak itu? Pastinya begini, properti itu kan merupakan suatu kebutuhan mendasar. Kebutuhan mendasar manusia, kan begitu ya. Karena ini kan selain dari pangan juga kan papan merupakan kebutuhan mendasar. Ya, sandar pangan papan lagu. Nah ini saya menukil lagi dari laman detik.com. Ini disampaikan oleh oleh Direktur Utama PT Repower Asia Indonesia Tbk, Oliver Firdaus, mengatakan bahwasanya perusahaannya pada saat pandemi itu dia selalu optimis mampu menjaga penjualan sepanjang 2020. Nah, seiring masih tingginya kebutuhan akan hunian. Jadi sepanjang triwulan 1 2020 penjualan hunian perseorangan melonjak. Ya, melonjak itu sampai 142%. Ya, dari Rp 1,68 miliar menjadi Rp 4,7 miliar per akhir Maret. Wow. Jadi dari penjualan dari Power Asia Indonesia Tbk ini, seperti disampaikan tadi oleh direkturnya oleh Firdaus, bahwasanya itu masih ada harapan. Karena kembali lagi itu kan ada klasifikasi tentunya. Ya, ada klasifikasi kalangan, ada golongan dan gitu. Jadi saya pikir pasti eksistensi pasangan itu menjadi suatu kebutuhan. Manusia tidak akan lepas dari namanya properti. Berarti masih ada peluang ya, Bu? Pastinya ada peluang. Masih ada peluang. Terus potensi nih, Bu, dengan sekarang ini kan di tengah pandemi nih, Bu. New normal berarti kita akan mengulang kembali, mengawali lagi kehidupan kita di ranah pandemi ini. Potensi properti, Bu, jika awalnya berubah new normal 2-3 tahun ke depan, Bu, seperti apa? Ya jangankan 2-3 tahun ke depan. Pada saat dimulainya atau pada saat awal diberlakukannya regulasi atau peraturan pemerintah terkait new normal, itu sudah
penjualan atau wajah properti itu sudah berubah total. Sama dengan new normal ya, semuanya kembali new normal termasuk di sektor bisnis properti. Ya. Memang pada awal-awal sudah saya katakan itu berat bagi properti karena ya PSBB ada lockdown lokal, dan new normal ini menjadi sesuatu harapan baru, dan saya lihat sekarang sudah mulai sedikit stabil ya. Kayak begini, ini saya malah di ekonomibisnis.com ini, di laman ekonomi.bisnis.com ini mau disampaikan oleh salah satu agen properti dari 21 Century, itu Nur Eka, mengatakan memang pada saat awal-awal itu memang berat ya. Berat karena apabila kita ini dari segi dari segi untuk agensinya ya. Untuk penjualan karena properti, kalau kita berbicara properti itu kan tulang punggungnya itu kan sebenarnya agensi kan gitu. Benar. Jadi ada rumah yang tanah atau rumah atau apartemen gitu kan, atau ya bagian pemasaran lah. Tulang punggungnya di situ. Percuma ada hotel yang mau dijual gitu kan, atau ada apartemen mau dijual, atau ada rumah atau tanah, kalau beda gitu ya, percuma. Bagaimana bahasanya itu berat. Benar, karena pada saat menghubungi user ya itu pasti tunggu keadaan membaik pak gitu. Ya kan gitu, kondisinya belum memungkinkan mas kan gitu, tunggu pandemi berakhir kan gitu. Kemudian sekarang ekonomi keluarga saya masih buruk kan begitu ya. Dan itu dengan berbagai macam alasan-alasan. Tapi disampaikan bahwasannya pada saat dia mengalami pada saat masuk PSBB atau bahkan masuk di new normal, nah dia melakukan suatu improvisasi. Artinya dia harus bersahabat dengan ya pandemi seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, harus bersahabat dengan corona. Dengan apa? Bukan bersahabat berarti ya kita memasarkan hidup kita, bukan berarti seperti itu, akan tetapi dia melalui pola hidup sehat. Bagaimana? Ya itu berimprovisasi, memanfaatkan dalam jaringan. Jadi saya pikir seperti itu. Jadi kalau seandainya nih Bung, langkah-langkah yang harus dilakukan berarti kan seorang marketing ataupun developer itu dituntut untuk benar-benar mengupgrade, dari kesimpulan diskusi kita gitu kan, benar-benar dituntut untuk mengupgrade pribadi-pribadi mereka gitu. Ya pasti skillnya. Kalau semuanya tidak bisa bersahabat dengan corona, memanfaatkan platform online yang ada, kemudian strategi penjualan, ya kalau tidak berusaha untuk mencapai itu, berinovasi dengan aspek penjualan, ya tidak akan memberikan tarif penjualan dong kan gitu. Pada saat ini masih banyak marketing yang masih menggunakan, ini pandemi loh Bung, pandemi. Masih banyak marketing yang masih menggunakan teori-teori konvensional atau teori-teori lama seperti sebar brosur gitu kan. Itu pesan Bung Alam seperti apa nih kepada marketing? Kalau menurut saya sendiri, otomatis teori-teori marketing secara konvensional semacam brosur seperti yang disampaikan Bung Radit tadi, otomatis sudah tidak relevan. Jangankan pada saat pandemi seperti ini, pada saat situasi normal atau sebelum pandemi itu pun sudah kurang efektif, apalagi dengan pandemi. Yang pertama, seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, harus berinovasi, berimprovisasi, memanfaatkan platform online yang ada, bahwa marketplace atau media sosial, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu cara ngiklan. Cara ngiklannya ini harus lebih real lagi. Harus lebih real lagi, agak sedikit berbeda dengan situasi normal sebelum pandemi. Begini, masyarakat atau para user itu kan beraktivitas di luar itu kan sangat terbatas. Bahkan ada orang yang memang tidak mau keluar karena takut ketularan corona. Ya, kita maklum mungkin ada penyakit bawaan atau bagaimana. Nah itu. Ya kita fasilitas ini mulai dari judul harus lebih real lagi, menarik tapi real kan. Copywritingnya lah ya. Copywritingnya. Kemudian adalah gambar yang disajikan. Jadi gambar yang disajikan itu jangan gambar mentah gitu, atau semuanya desainnya memang dalam bentuk gambar saja, tidak ada gambar realnya pada proses pembangunan. Kalau itu memang rumah, atau kalau itu tanah kami itu penggarapan tanah, jadi harus ambil real. Jangan cuma ada setren doang gitu ya Bung. Setren doang kan begitu. Kemudian pada saat sudah menghubungi, ya disiapkan video-video yang real. Jadi diupayakan jangan hanya gambar, tapi video real,
Mengapa? Karena itu sudah menggiring pemikiran user bahwasanya untuk menarik ketertarikan kepada user untuk membeli produk tersebut meskipun tidak online kan, tidak bisa survei secara langsung kayak gitu. Yang ketiga, sekarang sudah marak juga dilakukan survei online kayak gitu, memfasilitasi para agensi itu memfasilitasi untuk survei online. Saya pikir itu sebuah solusi yang sangat jitu kan gitu ya, terobosan yang sangat jitu. Kemudian selain dari untuk fasilitas untuk survei online, tentunya melalui jalur pribadi. Ya, jadi user-user yang memang sudah lama kita komunikasi, yang ada di database yang ada di kita itu, di handphone kita itu, nah itu disapa kembali. Wah, ini sama kembali ya. Dan saya sendiri menggiring untuk memasarkan produk yang kita pasarkan. Kemudian yang terakhir yang paling penting adalah marketing lainnya jangan dilupakan. Nah itu dia Bung, gitu. Ya buat teman-teman mitra punakawan di rumah yang memang masih sering mengeluh tentang aduh ada corona nih, ada nggak ada user nih, nggak ada apa. Saya pikir janganlah, intinya buang jauh-jauh pemikiran-pemikiran seperti itu. Kita dilepas di hutan kita bisa hidup, intinya seperti itu. Terkait untuk marketing ini kan juga sudah bukan lagi sebuah pekerjaan tapi sebuah profesi. Betul sekali. Jadi harus di-upgrade. Jadi marketing yang malas-malas nih untuk meng-upgrade diri. Jadi berbicara tentang marketing tidak hanya berbicara tentang penjualan, benar kan Bu? Betul. Tidak hanya berbicara tentang penjualan, tapi bagaimana kita menjual, ilmunya seperti apa, patternnya seperti apa. Itu sebenarnya adalah daya tarik tersendiri dan uniknya di pekerjaan marketing ini gitu loh. Ya mungkin next time lah kita akan membahas tentang marketing sebagai profesi. Bagaimana Bu? Boleh ya? Ya boleh ya kita. Boleh ya gitu. Itu ibaratnya kita menjadi suatu pekerjaan yang menjanjikan. Nah itu dia. Dan suatu agensi tidak dilakukan oleh sembarang orang juga kan, orang yang mempunyai keahlian khusus gitu. Jadi Bu, terkait dengan topik pembahasan kita, pandemi corona, apakah properti merana Bu? Gimana pandemi corona apakah properti merana? Baik, ini sangat menyentuh sekali ya. Saya tersentuh sekali Bu. Baik, saya tanggapi karena itu sedikit puitis kan. Aduh. Nah ini saya juga tanggapi dengan sedikit puitis dan sedikit mendalam juga. Bahwasanya pandemi corona, apakah properti merana? Jawaban saya, ya, itu cocok bagi seorang marketing yang hanya mengelus dada. Asik. Akan tetapi pertanyaan itu, apakah pandemi corona, apakah properti merana apabila dilontarkan kepada marketing, ya, atau sebuah agensi, maka dia akan mengusungkan dada, ya, dan mengatakan saya agensi akan selalu ada meskipun corona melanda. Asik sekali, luar biasa. Itu benar-benar saya benar tersentuh sekali gitu loh. Ya itu tadi kan. Ya itu aja diskusi kita pada hari ini. Dan terima kasih untuk teman-teman sudah mendengarkan kami, celotehan-celotehan kami dari awal sampai akhir. Intinya stay fokus dan jangan pernah berhenti untuk bermimpi dan jangan jadi kembang api ya. Jangan jadi kembang api. Kami dua punakawan pamit. Saya Radit, saya Bung Along, di acara Ngobrol Santai Properti Syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Corona.